Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Natasha, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Praise and Worship sebagai musisi, singer atau worship leader, dan Media Ministry di area visual media, fotografer atau videographer. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu pada tanggal 8, 15, dan 22 November jam 10 pagi di FLC Office. Kelas ini dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas ini, saudara dapat bertanya di area Home Lounge. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC Family. Saya mau lihat lambaian tangan anak-anak Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, hari ini di awal bulan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menuntun kami selama 1 bulan kemarin Tuhan, sehingga kami bisa ada di tempat ini di bulan yang baru, berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus Bapa. Biarlah setiap hati yang hadir di tempat ini boleh Engkau jamah, Engkau sentuh Tuhan, Engkau rawat Tuhan. Biar apapun yang menjadi pergumulan setiap hati di tempat ini juga dapat Engkau jawab satu persatu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab dialah Allah
I
kasih tos bilang, dia besar. Come on, katakan dia besar. Haleluya. Kasih yang terbaik buat Tuhan lebih lagi. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Oh, come on and sing with me, how great, how great. Come on and sing it out to God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. He's the great big God. Sama-sama angkat tangan kita, come on, lift up your hand. I lift my hand to give it glory. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan.
tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus saja. Yang selalu membela, yang selalu menolong, yang sanggup memulihkan, sanggup melepaskan, sanggup menyembuhkan. Dia yang memberi pengampunan. Di dalam Dia ada harapan, ada kekuatan yang baru. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Anda diberkati sejauh ini sore hari ini. Puji Tuhan, selamat datang di FLC. Saya percaya setiap detik, setiap menit yang terjadi semua karena kasih sayang Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk kerendahan hati Bapak Ibu. Kita bukan hanya masuk di bulan yang baru minggu pertama, tetapi saya yakin kehadiran kita di sini juga karena partisipasi kerjasama kita bersama dengan Roh Kudus. Dan saya terus mendorong, terlepas dari seberapa kuat Anda melihat perjalanan iman kita 10 bulan ini, semua kita punya cerita. Ya, semua kita punya banyak pandangan tentang apa yang telah terjadi 10 bulan ini. Tapi sebagai gembala saya berdoa kami dengan semua yang melayani mendorong Bapak Ibu jangan lepaskan kepercayaan. Sebab Dia yang setia. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gunung bisa pindah, laut bisa terbelah, yang menjadi tulang bisa hidup lagi. Karena Dia sanggup. Itu sebabnya ibadah ini gak lama. Kami senang Anda hadir. Tapi kami selalu mendorong Anda sungguh-sungguh. Jadilah gereja yang baik di luar sana. Sekalipun kita berjalan dalam menutup tahun, tetapi percaya bulan ke-11 ini Dia buktikan akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sore hari ini tentunya ini bukan hanya sekedar ibadah pertama, minggu pertama awal bulan. Saya percaya setiap hari adalah hari yang baru Tuhan jadikan. Dan kita perlu firman Tuhan justru di penghujung akhir tahun begini. Kita semua tiba-tiba diingetin. Ada banyak hal yang telah mungkin kita doakan dan minta di awal tahun. Ternyata mungkin belum dapat, belum datang, belum punya, belum jadi. Dan seringkali membuat jiwa, perasaan, kehidupan, emosi kita jadi gak stabil. Kristen sih, ke gereja sih. Tapi rasa-rasanya makin hari makin lama ngerasain nyicipinnya tuh ya gitu-gitu aja. Biasa aja. Saya berdoa lewat ibadah ini. Ibadah ini bukan tentang apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, tetapi kami bangga. Kami tetap berdiri melayani dengan segala kekurangan terbatasan kami. Karena kami tahu setiap kali ada ibadah, ini adalah momen di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan melayani kita semua. Itu sebabnya pujian penyembahan telah menolong, membantu kita. Tapi saya selalu percaya juga firman Tuhan punya kekuatan yang istimewa untuk menjadi pelita, menjadi terang. Setidaknya seminggu ke depan ini. Supaya apa? November jangan ada keluarga FLC yang lepas dari Tuhan. Jangan sampai ada keluarga FLC yang bulan November ini malah ninggalin Tuhan. Jangan. Ayo kompak, saling tolong menolong, biar Tuhan jadi kepala atas semuanya. Biar kita kuat-kuat sabar tiap hari. Bahwa hidup ini bukan soal punya jalan keluar. Hidup ini soal Tuhan Yesus tiap hari tidak pernah ingkarin janji. Dan kita bersyukur sore ini kita kedatangan seorang sahabat, hambanya yang luar biasa. Kita teringat pertama kali kita kenal, kita diberkati bulan Maret yang lalu. Tapi kali ini lebih spesial lagi karena Pastor Gilbert Tera dari Belanda hadir dengan istri yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat pasangan ilahi ini ya, luar biasa banget. Bahkan Sister Sharon juga hadir. Dan bahkan akan kembali lagi ya Januari, right? Untuk G-Fest, Gospel Festival. Dengan kalau gak salah ada dari Hillsong Australia, ada Taya Smith dan lain-lain. Dan tentunya ada hambanya Sister Sharon yang pakai Mashiro lagi. Culture. Nah sore ini hambanya Pastor Gilbert akan melayani kita lagi. Dan tentunya akan dibantu dengan istriku tersayang Ibu Gembala kita. Berikan tepuk tangan buat Pastor Alena yang akan membantu Pastor Gilbert. Sehingga kita bisa punya fokus yang baik. Coba pahami apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat hambanya. Dan moga-moga
dalam kekuatan Tuhan. Kita nggak hanya jadi pendengar firman. Kita kuat-kuat seminggu ini jadi pelaku firman Tuhan. Anda siap diberkati sore hari ini? Berikan tepuk tangan buat hambanya, Pastor Gilbert Tera dan Sister Alena Supit. Yes. It's so good to be here. Puji Tuhan, sangat senang untuk datang di sini. To be honest, I told my wife about you. Sejujurnya saya udah cerita tentang FLC ke istri saya. I told her we have to come to this church again. Saya bilang ke istri saya, kita harus datang lagi ke gereja ini. So when Pastor Jose asked me, Gils, can I introduce you to some of my friends? Jadi di saat Pastor Jose bertanya untuk bolehkah saya memperkenalkan ke beberapa teman saya? I said to Pastor Jose, of course. Tentunya saya jawab, oke. But in my heart I was praying that Pastor Joshua. Tapi di dalam hati saya berdoa dan saya berharap semoga Pastor Josh menerima saya kembali. I will never ask him, but I was praying silently to the Lord. Karena saya nggak mungkin akan bertanya kepada dia, tapi saya berdoa. And then Pastor Jose said, do you want to go back to Joshua Supit's church? Lalu Pastor Jose bertanya, maukah kembali ke gereja Pastor Josh? I didn't have to think, I didn't have to pray. Saya tidak harus berpikir, saya tidak harus berdoa. I said immediately, yes. Langsung saya bilang yes. Because you feel like home. Karena di sini saya merasa seperti rumah saya sendiri. Then I want to invite my wife to sing one song. Is that okay? Sure. In Dutch we say goedemiddag, which means good afternoon. I'm so honored to be here today with you. And what Gilbert said, he said a lot about you to me in Holland. I was so sorry for not being able to be there when he came with our friends. But I'm so happy to be here today. Yes, and I would love to sing, and I would invite you to join in worship. It's not a performance, it's something we share together to sing to our Lord, our Savior, that He was the Word in the beginning, the Lord Jesus Christ. His name is wonderful, it's powerful, it's mind-blowing, and it changes everything. So please join and sing together. It's what a beautiful name it is. Different song. One with God the Lord Most
Berikan tepuk tangan sekali lagi FLC Family. That's my wife. Itu istriku. You know, last time when I was here in March, Tahukah Anda di saat saya terakhir I ke had sini to bulan Maret, listen to Pastor Joshua bragging about his wife. saya harus dengar bagaimana Pastor Joshua bicara tentang istrinya. And I was like, I miss my wife. Lalu saya merindukan istri saya. So now I can brag about my wife. So sekarang saya bisa ada bersama dengan istri saya di sini. So both of us, we are very proud of our wives, right? Jadi Pastor Josh dan saya sangat bangga terhadap istri-istri kami masing-masing. What a powerful name. Sebuah nama yang begitu penuh kuasa, The name of Jesus. nama Tuhan Yesus. Nothing compares to the name of Jesus. Tidak ada yang bisa membandingkan nama And Yesus. Pastor Joshua, he was sharing about the theme for this month. Dan Pastor Josh membagikan tentang tema untuk bulan ini. And he said, I want you to share on the power of his presence. Dan Pastor Josh saya merindukan untuk dibagikan tentang kuasa kehadirannya. And to be honest, I had a little bit of an error in my mind. Dan sejujurnya ada sedikit error di Because I pikiran already saya. had a sermon ready. Karena saya udah persiapkan khotbah yang lain sebenarnya. So I rewrote my sermon. Tapi akhirnya saya ganti dan rubah lagi khotbah But saya. some parts I kept. Tapi ada beberapa parts atau beberapa bagian yang saya tidak rubah. And I didn't understand why the Lord told me to keep those parts. Dan saya tidak terlalu memahami kenapa Tuhan menginginkan untuk saya tetap dengan bagian-bagian tertentu itu tidak diganti. And when I heard Pastor Joshua just share just now Dan baru saja begitu saya dengar Pastor Josh tadi membagikan about waiting, gimana tentang menanti atau menunggu, about staying faithful, gimana caranya untuk tetap setia, not leaving the presence of God, tidak meninggalkan hadirat Tuhan. I understood why. Saya memahami kenapa. Because I want to take you to a place in the Bible in Acts. Karena saya mau membawa Bapak Ibu ke satu bagian di Alkitab di Kisah Para Rasul. Acts 1 verse 4 till 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 14. And I want to ask Pastor Elena to read it in Indonesia. Okay, do you want me to read the whole thing? Yeah, if you want. Is that okay? Yes. Okay. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 14. Alkitab berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan zabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amen. Amin. Lord, thank you for your word. Bapak Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. We believe your word is light. Kita percaya bahwa firman-Mu itu terang. Every time your word opens, light appears. Setiap kali firman-Mu terbuka, ada terang yang masuk. Because your word is a light unto our path and a lamp unto our feet. Karena Engkau lihat pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thank you so much for your word. Terima kasih atas Lord, we pray firman-Mu. that your word will be like seed, Tuhan, kita berdoa biarlah firman-Mu sebagai benih that it will get rooted into our hearts, yang akan tertanam di dalam hati kami that it will spring forth and bring forth life dan akan berbuah kehidupan for the glory of Jesus. hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you for your word. Terima kasih atas In firman-Mu. Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amin. Amen. And before I Amen. continue, I want to honor Pastor Joshua and Pastor Aline. Dan sebelum saya akan lanjut, saya mau menghormati Pastor Joshua dan Sister. Thank you so much. Terima kasih. I can make jokes, but we really feel at home here. Saya nggak bercanda-bercanda, tapi saya benar-benar merasakan seperti di rumah saya sendiri di When you sini. were singing, I was filming. Saat Anda sedang bernyanyi, saya ambil video And I sent it to Dwight and Daniel. dan saya kirim ke Dwight dan Daniel. You know, Dwight wanted to come as well with his wife. Dan Dwight sebenarnya berencana untuk datang juga bersama But he istrinya, could not take a leave from the office. tapi dia tidak bisa ambil cuti dari So he said, kantornya. I cannot come along. Jadi akhirnya dia berkata, saya nggak bisa datang Because he sendiri. also shared about, he told his wife, I want to bring you. Karena So dia- I can show you, I can show them you. You know? Karena dia juga bercerita kepada istrinya tentang FLC dan ingin datang bersama istrinya untuk memperkenalkan. Same Daniel, same. So I sent the video of Engkau baik. Daniel pun begitu dan saya kirim video lagu tadi Engkau Baik. And they already all reacted, wow, so amazing. Dan mereka langsung bereaksi dan bilang, wow, luar biasa So sekali. thank you so much for having me. Jadi thank you so much, terima kasih banyak untuk saya bisa ada kesempatan kembali ke You know, we sini. just read from Acts. Kita baru saja baca dari Kisah Para Rasul. You know, waiting, we're not good at it. Menunggu atau menanti, kita nggak pandai dalam hal itu. In our culture, waiting feels like a waste of time. Dalam budaya kita, menunggu terasa seperti buang-buang waktu. Whether it's a delayed train or MRT, Entah itu kereta yang terlambat atau MRT, or something we ordered, Grab food, and it's not coming. atau kita memesan Grab Food dan itu nggak akan datang-datang. Last Thursday, we had that. Kemarin hari Kamis kita mengalami itu. We just arrived in Jakarta. Kita baru saja hadir We dan were sampai di tired. Jakarta. Kita sangat-sangat We lelah. decided to stay in the hotel. Kita ambil keputusan untuk nggak kemana-mana tapi berdiam di hotel And saja. Sharon wanted sate Kasenayan. Dan Sharon ingin sekali makan sate khas Senayan. So we ordered it through Grab food. Jadi akhirnya kita Grab memesannya food, via Grab Food. But it was heavy rain, right? Tapi ada hujan yang begitu So we had to wait 2 hours. besar dan akhirnya kita menantikannya 2 jam We became grumpy. dan kita udah mulai marah-marah, mengeluh karena kita sudah kelaparan. Waiting, we're not good at it. Jadi menunggu itu hal yang kita tidak pandai melakukan Or itu. just like Pastor Joshua said, we prayed but nothing happened. Atau seperti tadi Pastor Joshua katakan, kita berdoa tapi nggak ada apapun yang terjadi. We just don't like to wait. Kita memang tidak suka menunggu. Because waiting feels like nothing is happening. Karena menunggu atau menanti berasa seperti tidak ada yang terjadi. It's like life's on pause. Seperti hidup yang terhenti. But what if waiting isn't about what is missing, Tetapi bagaimana jika penantian itu bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang siapa yang hadir? but who's present? Yes. She's almost prophetic. She said, Yeah, I know. Bear with me, because No, you're my doing last good. translation was with you. But you did amazing. I remember last time, the first sermon, I did everything by the book, and the second, I was already, Yeah, going- it's okay. you were amazing. And I saw him becoming more proud and proud.
Yeah, what if waiting is about what's missing but who's present? Tetapi bagaimana jika penantian bukan tentang apa yang hilang, Because melainkan even tentang siapa yang before hadir. Pentecost, Karena bahkan sebelum Pentakosta, before the wind and the fire, sebelum angin dan api, I believe Jesus was still there. saya percaya Yesus masih ada. Yes, he went up, Memang Yesus pergi naik ke surga, but he promised, tapi dia berjanji, where 2 or 3 were gathered in my name, I will be there in the midst of them. di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, And aku akan ada di tengah-tengah mereka. there were 120 people gathered in the name of Jesus. Dan ada 120 orang berkumpul dalam nama Tuhan. They were gathered in the upper room. Dan mereka berkumpul di ruang atas. I believe Jesus was there. Saya percaya ada Tuhan di He situ. was with them. Dan ada dengan semua mereka They di sana. couldn't see him, Mereka tidak bisa melihat but his Yesus, presence was there. tapi hadiratnya ada bersama dengan mereka. And that's the mystery of waiting in faith. Dan itulah misteri penantian dalam iman. We don't wait for God to show up, Kita tidak menunggu Tuhan untuk datang, but we wait with God because he is already there. tapi kita menunggu bersama Tuhan karena Dia sudah ada di sana. So Jesus was taken up into the heavens. Jadi Tuhan diangkat ke atas surga He was gone. dan tiba-tiba tidak ada. And I believe the disciples were a bit stressed maybe. Dan pasti para murid begitu panik atau bingung. Their Lord, their Savior, their anchor, their hope, he was gone. Mereka punya juru selamat, mereka punya sauh, mereka punya pilar seperti tidak ada, hilang. And his last words were, wait. Dan kata-kata terakhirnya adalah tunggu. And we know it only took 10 days. Dan kita tahu bahwa hanya butuh waktu 10 hari. But they didn't know that. Tapi mereka nggak tahu tentang hal itu. There was no clock, no timeline, just the command, stay, wait, and trust. Tidak ada jam, tidak ada garis waktu. Hanya perintahnya, tinggallah, tunggu, dan percayalah. They didn't know how long it would take. Dan mereka tidak tahu berapa lama waktu yang They dibutuhkan. only knew who had promised. Mereka hanya tahu siapa yang menjanjikan. And so they stayed and waited. Maka akhirnya mereka tinggal dan menunggu. And the Bible says they were there in one accord, Dan firman Tuhan mengatakan mereka di situ sehati sepikir, devoting themselves to prayer. bertekun dalam doa. So they didn't wait in emptiness. Jadi mereka tidak menunggu dalam kehampaan. They waited in the presence of God. Mereka menunggu di dalam hadirat Tuhan. And now look at us. Lalu kita lihat sekarang kita gimana? We live in an instant generation. Kita hidup dalam generasi yang sangat Order instan. today, deliver today. Pesan hari ini di antara hari ini. Instant effect, Efek yang instan. instant success, Sukses yang even instan. instant noodles. Bahkan instant noodle. If it takes too long, Kalau waktunya butuh terlalu lama, we may think maybe it's not working. kita mungkin berpikir mungkin ini tidak Maybe I berhasil. prayed wrong. Mungkin aku salah cara Maybe berdoanya. God didn't hear me. Mungkin Tuhan nggak mendengarkan Maybe aku. I have to fast more. Mungkin aku harus berpuasa lebih Maybe I lagi. should try something else. Mungkin aku harus mencoba sesuatu yang baru. But you know what? God is not a supplier of quick blessing. Tapi Tuhan kita bukan adalah Tuhan yang memberi berkat yang instan. He's a father who works deep. Tapi Tuhan yang bekerja sangat-sangat dalam. He forms, he shapes, he refines in his time. Dia membentuk, memurnikan pada waktunya. The kingdom of God doesn't come through haste but through faithfulness. Karena kerajaan Allah tidak datang dengan tergesa-gesa, tetapi melalui kesetiaan. So we need to learn how to wait in his presence. Maka dari itu kita perlu belajar bagaimana menanti hadiratnya. Because there is power in his presence. Karena ada kuasa di dalam And I hadiratnya. want to share 3 truths about the power of his presence. Dan saya mau bagikan 3 kebenaran tentang kuasa First, hadiratnya. the presence of God transforms waiting into worship. Yang pertama, hadiratnya mengubah penantian menjadi penyembahan. The disciples could have scattered. They could have gone everywhere. Para murid bisa saja tercerai-berai, mengeluh, pergi kemana-mana. But instead they gathered, Tapi kesebaliknya mereka malah berkumpul. they prayed and they worshipped. Mereka berdoa, mereka menyembah. Because God's presence changes our posture. Karena hadirat Tuhan mengubah sikap. When you are aware that he's near, you stop complaining and start worshiping.
Ketika Anda menyadari bahwa Dia dekat, berhentilah untuk mengeluh dan mulailah untuk menyembah. Sometimes, can I be very honest? Terkadang, bolehkah saya sangat-sangat jujur? When things aren't going my way, Kalau hal-hal tidak berjalan sesuai kehendak saya, and I'm not focused to God, dan saya tidak fokus pada Tuhan, my natural reaction is complaining. reaksi saya secara alami adalah mengeluh. It's bad, huh? A pastor that complains. Ya, nggak baik ya kalau gembala seperti itu. But when I'm not focused to the presence of God, Tapi kalau saya tidak berfokus kepada and hadirat I'm Tuhan, focused to the situation I'm in, tapi saya berfokus kepada keadaan yang saya my lagi berada, natural reaction is complaining. alaminya saya akan mengeluh. Why? Kenapa? Especially when in the morning our daughters are slow dressing, getting ready for school. Apalagi kalau pagi-pagi anak-anak putri-putri saya perlu waktu begitu lama untuk pakai baju ketika harus pergi ke And sekolah. our oldest is a teenager now. Dan putri saya yang pertama adalah seorang teenager. When she's in the shower, Kalau dia udah ada di dalam kamar mandi, I think she's waiting for the second coming of Jesus. seperti dia lagi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua We kali. don't tell her, "Shh, hurry up." Kalau kita tidak bilang kepada dia, ayo cepetan, She can shower for 1 hour. dia akan mandi 1 jam. We hear her singing under the shower. Dan kita mendengar dia bernyanyi. Sometimes she's even worshiping God under the shower. Kadang dia juga menyembah Tuhan. Sometimes she's listening to K-pop. Tapi kadang dia juga mendengarkan K-pop. 1 hour. 1 jam. Come on, hurry up. Saya bilang, ayo cepetan. And then I can complain to Sharon. Lalu saya mulai mengeluh kepada istri saya, Sharon. Kenapa? Because of you always take that long. Karena kamu selalu lama banget juga. But when I'm aware of the presence of God, Tapi di saat saya menyadari kehadirat I Tuhan, cannot complain. saya tidak bisa mengeluh. Because when I think of everything that He's done for me, Karena kalau saya memikirkan apa saja yang Tuhan sudah lakukan buat when I saya, think about His grace towards me, dan anugerahnya yang sudah begitu when I think besar of buat the many saya, times that He has forgiven me, dan berapa kali dia sudah mengampuni saya, I can only worship Him. saya hanya bisa menyembahnya. So the presence of God So hadirat Tuhan transforms waiting into worship. merubah penantian itu menjadi penyembahan. Worship is our response to His love for us. Worship is our response to His love for us. Penyembahan adalah respons terhadap kita. Penyembahan adalah respons kita terhadap kasihnya kepada kita. We are not the ones initiating it. It always starts with Him. Bukan kita yang memulainya, tapi sebaliknya semuanya selalu dimulai dengan Dia. They weren't just waiting for the Spirit to come. Jadi mereka tidak hanya menunggu untuk roh itu datang, They were responding to the presence of God that was already there. tapi mereka menanggapi hadirat Tuhan yang memang sudah ada bersama dengan mereka. I truly believe they couldn't have waited on their own. Saya sungguh percaya mereka tidak mungkin menunggu sendirian, It was because of the presence of God. tapi karena ada hadirat Tuhan, His presence that leads us to worship. hadiratnya yang menuntun kita untuk bisa menyembah. That makes us to worship Him. Dan akhirnya kita bisa menyembah It's Tuhan. just like the song, "Turn your eyes upon Jesus." Sama seperti lagu yang Turn your eyes upon Jesus, know arahkan the pandanganmu kepada Yesus. Yes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. When we focus to Jesus, Di saat kita berfokus kepada Tuhan, the things of this world, hal-hal yang dari dunia they ini will grow strangely dim akan tenggelam dengan caranya sendiri. because we are focused on Him. Karena kita fokus So the kepadanya. presence of God transforms waiting into worship. Jadi hadiratnya mengubah penantian menjadi penyembahan. And the second thing is, Yang kedua adalah
His presence turns fear into faith. Hadirat Tuhan mengubah ketakutan menjadi iman. You know, they were in that room. Mereka ada di ruang atas itu. Probably they have locked their doors Mungkin mereka mengunci pintu because the world was hostile. karena dunia begitu tidak baik. The Romans were still there. Orang Romawi masih ada di situ. So maybe their hearts were unsure. Jadi mungkin hati mereka lagi bimbang. But you know what? Fear cannot survive in the presence of God. Yes. Tapi ketakutan tidak dapat bertahan di dalam hadirat Tuhan. The Bible teaches us that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Alkitab berkata di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada kemerdekaan, kebebasan. The same God who walked through the walls Dan Tuhan yang sama yang menerobos semua tembok itu, when he was walking through walls after resurrection was dwelling in their midst. setelah dia kebangkitannya dan mereka berdiam di tengah-tengah mereka. So that is why they could pray in unity. Maka dari itu mereka bisa berdoa dalam satu kesatuan. Because fear always divides. Karena ketakutan selalu membawa perpecahan. But God's presence unites. Tapi hadirat Tuhan yang mempersatukan. So when you know that He is here, Jadi ketika Anda tahu bahwa Tuhan ada bersamamu, you stop asking when will He move because you know He is already moving. Anda akan berhenti untuk bertanya kapan dia akan bergerak karena sesungguhnya dia sedang atau sudah bergerak. And the last thing, Dan hal yang terakhir, His presence always prepares you for His power. hadiratnya mempersiapkan Anda untuk kuasanya. Before the sound of wind, Sebelum ada suara angin, there was the stillness of waiting. ada keheningan di saat penantian. Before the fire fell, Sebelum ada api yang padam, there was the whisper of His nearness. ada bisikan kedekatan Tuhan. You know what I've discovered? Tahukah Anda apa yang saya pelajari? God's presence always precedes His power. Kehadiran Tuhan selalu mendahului kuasanya. The upper room was not a holding place, it was a holy place. Ruang atas itu bukan hanya tempat persinggahan, tapi tempat yang kudus. A space where hearts were aligned with heaven. Ruang di mana hati selaras dengan surga. When His presence fills a room, Ketika kehadiratnya memenuhi ruangan, His power is not far behind. kuasanya juga tidak pernah tertinggal. They always come together. Selalu bersamaan, It's a package deal. seperti paket. So we don't have to chase His power, Jadi kita tidak harus mengejar kuasanya, chase His presence, tapi kejarlah hadiratnya. and you will receive His power. Dan kau akan menerima kuasanya. We just have to wait in His presence. Kita hanya harus berdiam di dalam Just like hadiratnya. Pastor Joshua said, Seperti Pastor Josh tadi bilang, 10 months we've prayed, we've waited. 10 bulan kita berdoa, kita And menanti. some of you had experienced breakthrough, Dan ada yang mengalami terobosan, but some of you don't. tapi ada juga yang belum And mengalami. you're looking at those who have their breakthrough. Dan Anda melihat siapa yang mendapat Maybe terobosan you're looking tersebut. at the couple that is pregnant now. Dan mungkin Anda melihat pasangan yang sedang mengandung. Or you're looking at somebody who got a job. Atau melihat pribadi yang mendapatkan You're like, pekerjaan. Lord, when is my turn? Dan Anda bertanya, Tuhan kapan giliran saya? Please stay in the presence of God. Tolong tetap berdiam Keep dalam hadirat waiting. Tuhan. Dan You know, tetap menunggu. faith sometimes is just like a glacier. Karena iman seperti glacier. Jesus said, if you have faith and as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move, and it will move. Karena Tuhan berkata kalau imanmu sekecil biji sesawi, Anda dapat berkata kepada gunung itu untuk pindah. Dan gunung itu akan pindah. And sometimes you see the mountain move immediately. Dan terkadang Anda melihat gunung itu berpindah begitu The cepat. miracle comes. Dan mujizat itu datang The breakthrough seketika. happens. Terobosan itu terjadi. But sometimes Namun terkadang nothing happens. nggak ada apapun yang terjadi. You see nothing. Anda tidak melihat You apapun, hear nothing. tidak mendengar And apapun. you're like, Lord, is your word still true? Dan Anda akan bertanya, apakah firman-Mu benar nyata? I'm here to tell you the word of God is true.
Dan saya berada di sini hari ini untuk bicara kepada Bapak Ibu bahwa firman-Nya adalah benar dan Sometimes nyata. the mountain moves instantly, Terkadang gunung itu akan bergerak seketika, but sometimes tapi terkadang it moves like a glacier. akan bergerak seperti glacier. You don't see anything. Anda tidak melihat apapun, You don't hear anything, Anda tidak mendengar apapun, but it's moving. tapi sebenarnya sedang bergerak. If you don't believe me, Kalau Anda tidak percaya, I challenge you. saya menantang Bapak Ibu. Go to the North Pole. Pergilah ke kutub utara Try to stop a glacier. dan cobalah untuk berhentikan glacier. You will lose. Anda akan kalah The mountain is moving, karena gunung itu sesungguhnya sedang bergerak, but very silently. tapi sangat-sangat, But at the same Diam. time, full of power. tapi di saat yang bersamaan penuh dengan Just kuasa. because you don't see it, Hanya karena kamu tidak doesn't melihatnya, mean God isn't doing it. bukan berarti Tuhan tidak melakukannya. Invisible movement is still movement. Karena pergerakan yang mungkin tidak terlihat tetaplah sebuah gerakan. And we sing songs about that, right? Dan kita sering bernyanyi tentang hal-hal seperti ini. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. And when we are in church, we like to sing that. Dan di saat kita di dalam gereja kita senang sekali untuk Yeah, menyanyikan lagu we're seperti dancing. itu. Dan kita menari. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Yay! Ya, seperti Pastor Gilbert. But when you're at home Tapi di saat Anda di rumah and nothing happens, dan tidak ada apapun yang you're terjadi, like, Lord, why? kenapa Tuhan? I feel the Spirit of the Lord is saying, you just sang it. Tapi Even saya when you merasakan don't itu see kamu it. baru nyanyi kan? Di saat kamu tidak melihat apapun. I'm still moving. Aku tetap bergerak, aku When you tetap don't melakukan feel sesuatu. Dan di saat nggak I'm merasakan working apapun, saya On your bekerja. behalf, your breakthrough is coming. Atas namamu dan terobosanmu Your akan datang. miracle is on its way. Mujizatmu akan datang. But we need to learn to stay steadfast and wait. Tapi kita mesti belajar untuk berdiam dan menunggu. Wait in the presence of God. Menunggu di dalam hadirat Tuhan. Now I want to share a personal story. Dan saya mau bagikan kisah pribadi. It's something that happened years ago. Sesuatu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. I don't know if I shared it last time because because after the first service I didn't stick to my notes. Saya nggak tahu ya apa saya udah pernah membagikan waktu lalu saya khotbah, karena ya saya khotbah 2 kali dan yang kedua saya nggak sesuai sermon notes yang saya bagikan, saya udah berkhotbah yang And I lain. gave Sister Alena a hard time, Dan saya membuat Sister Alena bekerja keras. but she did amazing. Tapi puji Tuhan bisa teratasi dengan baik. It's very good. So, but our oldest daughter now is 12, Putri kami yang paling besar umurnya sekarang 12 but tahun. at that time she was 4. Tapi di saat kejadian ini terjadi, dia berumur 4 tahun. And all of a sudden she got a atypical febrile seizure. Dan tiba-tiba dia terkena demam dan akhirnya terkena kejang yang atipikal. And you have to know, Dan Anda perlu tahu, I used to have an older brother. saya punya kakak lebih tua. And when I turned 2 Dan di saat saya berumur 2 tahun, on my birthday, di hari ulang tahun saya, he got a atypical febrile seizure. kakak saya juga mengalami demam kejang atipikal seperti anak saya. And he passed away. Dan dia meninggal. So my brother passed away on my birthday Jadi abang saya meninggal di hari ulang tahun saya because of an atypical febrile seizure. karena kejang demam atipikal. And now our oldest daughter Dan had sekarang- an atypical febrile seizure. Putri kami yang tertua mengalami hal yang sama. So if I'm honest, of course I believe God can do anything. Jadi kalau saya boleh jujur, tentunya saya percaya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. But we have experienced something else. Tapi kita sedang mengalami suatu hal yang lain.
So we knew everything can happen. Jadi kita tahu juga apapun bisa terjadi. And of course we prayed Dan tentunya kami berdoa. and we waited for a miracle. Dan kita menantikan mujizat. And I remember taking her to the hospital. Dan saya ingat untuk membawa dia ke rumah sakit. The paramedic in the ambulance said Dan paramedik dan ambulans she sudah has di to go situ to dan the bilang, hospital as soon as possible mereka bilang dia harus masuk ke rumah sakit secepat mungkin. or else she will die. Kalau enggak dia akan meninggal. You know, if you hear that as a parent, Bapak Ibu tahu kalau Anda mendengar sesuatu seperti itu sebagai orang you're tua, thinking, I'm preparing to die for her. Anda akan berpikir, aku aja yang meninggal I buat want to give anakku. everything. Aku harus memberikan semuanya. And we were in the hospital. Dan akhirnya kita sampai di rumah And sakit. the doctor said, don't worry, we have medicine now. Dan dokternya langsung bilang, jangan khawatir karena sekarang kita sudah memiliki obat. We have a procedure. Kita udah ada proses yang kita bisa We lakukan. give her the medicine and Kita within akan kasih 15 dia, minutes, kita akan kasih dia obat dan dalam 15 menit she will be fine. dia akan nggak apa-apa. So they gave her the medicine. Jadi mereka memberikan dia obat itu. After 15 minutes, Lalu setelah kita menunggu 15 menit, nothing happened. nggak ada apapun yang terjadi. I looked at the doctor. Saya lihat ke dokter, What's next? apa berikutnya dok? He said, don't worry. Dia bilang, jangan khawatir. We have another medicine. Kita punya obat yang lain. 15 minutes, she'll be fine. 15 menit dan dia akan baik-baik They gave saja. her the medicine. Akhirnya mereka memberikan obat yang kedua. After 15 minutes, Setelah 15 menit, nothing happened. tidak ada apapun yang terjadi. Can I be very honest? Bolehkah saya sangat-sangat I jujur? started to worry. Saya mulai benar-benar khawatir. I was afraid. Saya sangat takut. I saw our daughter fighting for her life. Saya melihat putri kami bertaruh untuk kehidupannya. I saw my wife crying. My mother was there crying. My dad was crying. Saya melihat ada istri saya, ada bapak ibu saya dan semua lagi menangis. Lord. Tuhan. And I asked the doctor, what's next? Dan saya tanya ke dokternya, jadi gimana dok? And he said, we have a procedure. Don't worry. We have another medicine. In 15 minutes, you'll be fine. Dan dokter berkata, nggak apa-apa, kita masih ada proses berikutnya, kita punya obat yang lain lagi dan dalam 15 menit dia akan baik-baik They saja. gave her the medicine. Dan akhirnya mereka memberikan obat yang After ketiga. 15 minutes, Dan nothing happened. setelah 15 menit nggak ada So, apapun yang she was terjadi. struggling already for 2 hours at that time. Jadi akhirnya dengan 3 kali obat itu dia udah bertaruh selama 2 jam. And then I asked the doctor, what's next? Lalu saya bertanya lagi ke dokter, gimana, And the apa doctor lagi? said, we cannot do anything. Dan akhirnya dokter berkata, maaf sekali Pak, kita tidak bisa melakukan We have to bring apa-apa. her to an academic hospital. Kita harus membawa dia ke rumah sakit yang lebih And besar. they have experimental drugs. Dan mereka punya obat obat cobaan And then they can help her. dan mungkin mereka bisa membantu dia. Can you imagine how we felt? Apakah Anda bisa bayangan perasaan kami? And then Sharon went to the next hospital with our daughter. Akhirnya Sharon pergi ke rumah sakit yang lebih besar dengan And I anak drove in kami. the car. Sharon was in the ambulance, I was in the car. So istri saya bersama putri saya di dalam ambulans dan saya lagi menyetir mobil kami. And in the car I was crying, but at the same time I was worshiping God. Dan di dalam mobil itu saya menangis tapi di waktu yang sama saya menyembah Tuhan. Because all hope was lost. Karena setiap pengharapan seperti hilang begitu I saja. could only worship. Saya hanya bisa menyembah. And you know, that Sunday, Dan hari Minggu itu we were planning to have baptism service. kita berencana untuk punya baptisan air. And we had child dedication service. Dan kita ada penyerahan anak. And here I was driving and thinking of Sunday. Dan di saat itu saya lagi menyetir dan saya mengingat untuk hari Minggu ke And depan. I realized maybe I don't have a daughter anymore. Dan saya baru berpikir gimana kalau sadar kalau hari Minggu saya mungkin tidak memiliki putri lagi. And I said to the Lord, Lord, Dan I saya don't bilang care. kepada Tuhan, I will worship you. saya nggak peduli Tuhan, saya tetap akan Because you're menyembahmu. all I have. Karena hanya Engkau yang And saya you're miliki. still good. Dan Engkau begitu baik. And I cried and I screamed. Dan and I saya yelled, nangis but I dan worshiped saya God. berteriak, tapi saya juga menyembah Tuhan. I lost my voice in that car. Saya sampai hilang suara saya. It was even worse than now.
Lebih buruk dari yang sekarang. But then Tapi akhirnya God did a miracle. Tuhan memberikan mujizat. I came in the hospital, Di saat saya sampai ke rumah sakit, and then there was one of my mom's best friends was there. ada sahabat baik ibu saya ada di situ. And she's like also like a second spiritual mother to me. Dan dia seperti ibu rohani buat saya. And God used her as a prophet. Dan Tuhan menggunakan dia sebagai nabi. And I asked her, her name is Mildred. Dan saya tanya ke Mildred, namanya So Mildred. I call her Auntie Mil. Auntie Mil, saya panggil Auntie dia Mil, Auntie what are you Mil. doing here? Auntie Mil, kamu lagi ngapain di sini? Because it was 2 a.m. already. Karena itu udah jam 2 pagi. She said, oh yeah, your mom called me. I was awake praying for you the whole day. So I'm here to pray with you. Ya, mama kamu yang telepon aku. Aku seharian emang berdoa buat kamu di saat dia telepon. Jadi ya aku datang. As she said, I don't know why, but the whole day I was praying already for you and Sharon. Saya nggak tahu kenapa, tapi seharian itu saya udah berdoa buat kamu dan buat Sharon. And when your mom called, I just came. Dan di saat ibumu telepon, saya langsung datang. And I said, but Auntie Mil, how did you came? Lalu saya tanya, Auntie Mil, kamu datang Because gimana she cannot caranya? drive a car. Karena dia nggak bisa menyetir Her mobil. husband had to work that evening Suaminya lagi bekerja malam at itu. night. And then, so she said, oh yeah, my friend brought me. Akhirnya dia bilang, nggak apa-apa, teman aku yang mengantar I aku. said, your friend at 2 a.m.? Oh, temanmu jam 2 pagi, ini tengah malam jam 2 And she pagi. was like, yeah, because, and then the friend said, yeah, I was sleeping, but the Holy Spirit woke me up. Lalu temannya bilang, ya sebenarnya saya lagi tidur tapi tiba-tiba dibangunin oleh Roh Kudus. And the Holy Spirit told me to get dressed and get ready. Dan Roh Kudus bilang, ayo berpakaian, ayo siap-siap. So when Auntie Mil called her, Jadi pas Auntie Mil telepon temannya, she was already dressed, ready. dia udah siap, udah ready to go. So she left, fetched Auntie Mil and brought her to the hospital. Lalu dia jemput Auntie Mil dan mereka ke rumah And sakit. then we prayed Dan akhirnya kita berdoa, around the bed of our daughter. mengelilingi tempat tidur putri kami. And I remember the paramedic said, Dan saya ingat para medik itu berkata, we don't know how long it will take for her to wake up. kita nggak tahu akan butuh waktu berapa lama untuk dia bisa We bangun don't know atau how much sadar. brain damage she will have. Kita nggak tahu berapa kerusakan yang dia akan alami di bagian otaknya. But you know, at the same time, because everything happened until that moment, Tapi di waktu yang bersamaan begitu banyak hal yang terjadi I bersamaan had untuk peace in my heart. momen itu dan akhirnya saya mendapatkan I drove ketenangan di home, Sharon hatiku. waited. Dan saya akhirnya pulang, istri saya menunggu di rumah sakit. I had to go home because we had a baby daughter as well. Saya harus pulang karena di saat yang sama kita memiliki anak yang masih bayi. So I was with our baby girl. Jadi Sharon was saya in the bersama hospital. bayi kami, putri kami kedua dan And then Sharon dengan anak At kami yang 4 pertama. a.m. Sharon called me. Lalu jam 4 pagi subuh itu Sharon menelpon saya. Gail, she's awake. Puji Tuhan, Gil, dia bangun, dia terbangun, dia sadar. The next day we took her to the neuro specialist. Dan akhirnya hari berikutnya kita bawa dia ke neuro She specialist. got a checkup Dia dicek semuanya and the neuro specialist said there's dan no brain damage. neuro specialistnya bilang tidak ada cedera atau kekurangan You know, suatu apapun. In Holland, the doctor will not say it's a miracle, Tahukah Anda kalau di Belanda itu dokter nggak akan bilang itu mujizat. but they said Tapi mereka berkata, this is very special. ini She's sesuatu yang healthy. sangat-sangat spesial karena dia sehat. And we just knew Dan kita udah tahu, it was the presence of God. itu karena hadirat Tuhan. You know what? The reason why I shared the whole story, Alasan kenapa saya membagikan cerita ini, we have experienced another outcome as well. karena kita mengalami hasil yang berbeda juga. So I'm not just saying it will always be like that. Jadi saya nggak melihat sesuatu untuk selalu terulang dengan But hasil what I- yang sama. But what I can tell you, Tapi yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu, His ways are always higher than our ways. cara Tuhan selalu melebihi cara kita sendiri. His thoughts are always higher than our thoughts. Apa yang Tuhan pikirkan jauh lebih baik daripada no yang kita matter pikirkan. In what season you're in, Jadi nggak mempengaruhi di mana musim Anda berada. maybe you are in an upper room season right now. Mungkin Anda sedang berada di ruang atas, musim penantian di ruang atas itu. You don't feel anything.
Anda tidak merasakan You apa-apa. don't see anything. Anda tidak melihat You apa-apa. have no idea how long it will last. Dan Anda tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. My dear friends, God's promise still stands. Tapi janji Tuhan tetap teguh. His presence is here. Karena hadiratnya ada di His sini. presence is at your home. Hadiratnya ada di rumah Bapak He Ibu. is there with you. Dia selalu berada denganmu. He's not just preparing something for you. Dia bukan hanya sedang mempersiapkan sesuatu untuk Anda, He is preparing something within you. tapi dia sedang mempersiapkan sesuatu di dalam diri Anda. So don't waste the wait, Jadi jangan sia-siakan penantian, but lean into His presence. tapi bersandarlah terus kepada hadirat Tuhan. Because while you wait, God is still working. Karena di saat Anda menunggu, Tuhan So sedang wait on bekerja. Jadi nantikanlah Tuhan. Wait with surrender. Tunggu menantikan Tuhan dengan penuh berserah Wait penuh. with expectation. Dan tunggu dengan penuh And pengharapan. remember, you never wait alone. Dan ingatlah bahwa Anda tidak pernah menanti atau menunggu sendiri. Because when you learn to wait in His presence, Karena ketika Anda belajar menunggu di dalam you will hadiratnya, discover dan Anda akan menemukan the promise isn't just what you receive, janji itu bukan hanya apa yang Anda terima, it is who you've been waiting with all along. melainkan Dia yang selama ini memang sudah bersama-sama dengan Because Anda. there's power in the presence of God. Karena ada kuasa dalam hadirat Tuhan. So dear friends, So, teman-teman, let's just take a moment mari kita ambil waktu to close our eyes untuk menutup mata kami. and make these last 2 months of 2025, Dan biarlah 2 bulan terakhir 2025 ini make them the best months. membuat 2 bulan ini adalah bulan-bulan terbaik. Because you are willing to wait. Karena engkau gak apa-apa untuk menunggu. Let's wait upon the Lord. Biarlah kita menunggu, Lord, we menantikan just Tuhan. stay in His presence Dan berdiam dalam and we hadiratnya. just wait. Dan kita menunggu. We just trust. Dan kita percaya. We surrender. Dan kita berserah. We worship. Dan kita And menyembah. we stretch out to Him. Dan kita berseru kepada And Tuhan. it doesn't matter how long we have to wait. Dan gak apa-apa berapa lama kita harus As menunggu. long as we don't need to wait alone. Selama kita tidak harus menunggu sendirian. Jesus is with you in the wait. Karena Yesus ada selalu besertamu di saat The engkau Holy menunggu. Spirit is there Roh while you Kudus wait. ada selalu besertamu di The saat engkau Father is menunggu. there while you wait. Bapa ada selalu besertamu di saat You engkau are not menunggu. alone. Engkau tidak pernah sendiri. And when we discover this, Dan saat kita tahu tentang hal we ini, can celebrate with those who have had their breakthrough. kita bisa merayakan sama-sama dengan yang We lain don't yang have to menerima be terobosan. jealous. Kita tidak perlu cemburu. We don't have to complain. Kita tidak perlu mengeluh. We don't have to leave our faith. Kita nggak harus meninggalkan iman kita. We don't have to do that. Kita nggak harus melakukan semua itu. But we can wait. Tapi kita bisa menunggu. We can celebrate. Kita bisa merayakan. And we can wait. Dan kita menunggu. Because your time will come. Karena waktumu akan tiba. And even if the answer is not what you expected, Dan walaupun mungkin jawabannya nggak sesuai yang kita harapkan, His plans for you rencana Tuhan bagimu are always the best. akan selalu yang terbaik. Because you're the apple of His eye. He loves you. Karena engkaulah permata hati Tuhan dan Tuhan mengasihimu. Before the foundation of the world, He loved you. Karena sebelum bumi ini terbentuk, Dia sudah He mengasihimu. loves you with an everlasting love. Dan Dia mengasihimu dengan So kasih yang please, begitu tak friends, terbatas. Jadi teman-teman, I urge you, just wait. jadi menantikan Tuhan. Wait. Menantikan Tuhan. Wait. Menunggu. Wait. Menunggu. Wait. Menunggu. Wait. Father, and as we surrender ourselves to you, Bapa, kami menyerah kepadamu, berserah kepadamu. we don't mind waiting. Kita tidak apa-apa menunggu. We're gonna wait on you. Kita akan menunggu,
menantikan because Engkau. we have tasted your goodness Karena kami sudah merasakan kebaikan-Mu. and we will trust in your kindness. Dan kami percaya We're akan gonna wait on kasih-Mu. you Dan kita akan menunggu because your menantikan-Mu. word teaches us Karena firman-Mu yang they that wait mengajarkan upon kami. the Lord, Mereka yang menantikan Tuhan. they will mount up with wings as eagles. Mereka akan naik dan They will run and not grow weary. mereka akan naik seperti burung They, Raja Wali dan they mereka will tidak akan walk lelah. and will not faint. Mereka akan berjalan We dan will tidak akan wait on terjatuh. you. Dan mereka akan And menantikan. thank you, Lord, Terima kasih that you will Tuhan. never leave us, Karena Engkau tidak nor pernah forsake meninggalkan us. kami. That your grace is enough. Karena anugerah-Mu cukup. We honor you. Dan kami mau Thank you, Lord. menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu mungkin saat tadi masuk belum mendapatkan roti dan anggur, boleh segera mengangkat tangan. Dan teman-teman volunteer di belakang akan segera melayani Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur. Saya melihat tangan-tangan masih ada yang terangkat. Tolong tetap diangkat supaya teman-teman bisa melihat. Dan bagi kita yang lain, mari kita siapkan dan seluruh penyembah Tuhan akan membantu kita sama-sama untuk tetap di hadiratnya. The Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto Mari sama-sama kita berdiri. all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Mari sama-sama kita siapkan setiap roti di tangan kanan kita. Mari kita angkat dengan tinggi sebagai tanda penghormatan di atas kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk apa yang ada di tangan kanan kami. Kami percaya inilah lambang dari tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbananmu sempurna, tidak ada cacatnya sama sekali. Bahkan kalau kami boleh hidup sampai minggu pertama November tahun ini, kami mau bilang kami boleh bertahan dan ada bukan karena kuat dan gagah. Tapi karena kuasa kebangkitanmu setiap hari menyertai kami. Dan inilah iman percaya kami waktu kami mengingat kembali apa yang telah Engkau lakukan. Dengan iman kami percaya sore malam ini, waktu kami akan menerima tubuhmu yang terpecah-pecah, maka kami katakan segala yang lama di hidup kami, kalau ada yang bukan daripadamu, semua yang gak bagus, semua yang gak benar, yang gak berkenan, kalau masih nempel tadi saat kami datang ke sini, kami katakan dengan iman, sekarang saat ini juga lepas dalam nama Yesus. Yang lama sudah berlalu, kami jadi ciptaan yang baru. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, mujizat terjadi sore malam ini buat setiap kita dalam nama Yesus. Makanlah dengan ucapan syukur. Bersyukur. Mari kita sama-sama angkat setiap cawan yang ada di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Waktu kita mengangkat cawan ini bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Sebab hanya oleh pengorbanan
Bahkan bilur-bilur darah Yesus yang tercurah buat semua kita yang datang malam ini. Nggak ada yang dilewatkan, bahkan kalau ada anak-anak kita yang juga ibadah di ruangan belakang. Hidup dan keluargamu semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh pengorbanan darah yang tercurah, semua kita sore malam ini bersyukur. Bersyukur. Karena pada malam ini hidup kita disucikan. Dikuduskan. Dibersihkan. Semua kita terima pendamaian. Jadi apapun yang gak baik, yang gak sesuai. Yes, kita udah jalani banyak waktu di tahun ini. Tapi kita tetap bisa ada terus ke depan karena perkenanan Tuhan. Dan oleh kasih-Nya, semua kita malam ini terima pengampunan dosa. Dan saya percaya kita tidak ada yang menahan. Kita mau terus jujur terbuka. Itu sebabnya bersyukur. Karena di November ini lembaran baru Tuhan sediakan. Berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan, dan tinggal di hadirat-Nya. Firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, bersyukur, kemenangan terjadi. Mujizat dari tadi sudah terjadi. Bersaksi, bercerita, dan jadilah berkat. Dalam nama Yesus, minumlah dengan syukur. Ambil waktu bersyukur. Ambil waktu berterima kasih. Yes. Yes. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makasih banyak untuk hadirat-Mu Bapa, untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih kalau juga saat ini sebelum kami akhiri semuanya. Di setiap minggu pertama kami masih boleh menabur. Dalam ucapan syukur, mungkin ada buah sulung, diakonia, bahkan perpuluhan. Tuhan, kami mau menyisihkan, kami belajar mendisiplinkan hati kami. Supaya bukan di mana ada harta, di situ ada hati kami. Jangan, kami mau belajar bahwa hidup hati kami hanya melekat kepadamu. Dan kami mau berlatih dari sekarang menyisihkan, karena kami tahu semua yang namanya materi, itu adalah titipan daripadamu. Dan kalau kami masih boleh menikmati, biarlah ada roh kehati-hatian, roh takut akan Engkau. Supaya waktu kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati dengan baik, dengan benar. Dan kalau sekarang kami menabur, kami doakan semua yang ditabur. Di mana gereja-Mu FLC ini adalah milik-Mu. Biarlah nafas gereja ini adalah nafas-Mu sendiri. Dan kami berdoa di Forward Living Church, rumah ini menjadi rumah pertobatan bagi banyak jiwa. Rumah pertobatan yang benar bagi banyak keluarga. Dan akhirnya setiap kehidupan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus aja. Terima kasih, kami siap menabur, kami siap memberkati. Inilah hidup kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama semua katakan, amin. Oke, FLC family, mari berikan tepuk tangan. So, FLC has a special promo code. Gift 26 FLC 1. Jadi untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang mau early bird, yang mau membeli tiket, bisa dilakukan selesai ibadah. Di home lounge ada Mike, and he's more than happy to inform you, to help you. Mungkin dia juga memiliki aplikasinya, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa dibantu. Dan kita mau support, jadi sebagai satu gereja kita mau support. So kehadiran Bapak Ibu bukan hanya juga saja di Blackpink kemarin mungkin. Tapi hari ini juga masih ada Blackpink, I was told. So you can block your calendars also for G-Fest. Then Sister Sharon is also gonna be there. So tentunya we look forward to have everyone at the festival. So doakan dan support, dan kita juga mau berikan tepuk tangan to our praise and worship. So guys, I hope your intentional Selah, your intentional pause moment was full of tears, joy, and everything in between, because I can see that there is a new energy. I hope the fire is just growing and growing and growing. Then
kita appreciate, kita celebrate satu keluarga, satu komunitas, dan puji Tuhan mereka kemarin retreat selama 2 hari. So kita melihat suasana yang begitu seru, begitu akrab. Keep it up dan embrace it, grow. Rangkul lagi, banyak akan teman-teman baru yang akan selalu join juga. Kita percaya biarlah semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ada satu tambahan informasi sebelum kita akan selesai, yaitu Sister mau memberikan update ke Bapak Ibu tentang our Christmas movie project. So, seperti beberapa minggu sebelum Sister udah info, kita melakukan Christmas movie project for our Christmas special, dan Bapak Ibu diundang kembali untuk bisa join dan berkontribusi karena masih ada 2 hari yang mereka akan syuting. Tapi setelah syuting itu selesai, there will be a post shooting production di mana mereka akan mengedit, mereka akan menjahit setiap episode, dan juga mereka ada lagu yang dari Praise and Worship udah khusus dipersiapkan juga untuk movie project kami. Jadi there is still so much work to do, but praise God, a lot of work has been done. Yesterday they were shooting from 6 a.m. in the morning until 9:30 in the evening. So very long day. So guys, if you are around, if you are part of yesterday, and if you are part of the movie project, puji Tuhan, you guys are amazing. Ya, yang tepuk tangan kok cuman berlima gitu ya. Okay, that's better. So, seperti Sister juga info, setiap kali kita ada shooting day, there is also an additional budget yang harus dipersiapkan. More or less sekitar 6 juta yang kita harus siapkan setiap kali hari syuting, karena kita harus menyewa alat tambahan untuk film production dan props dan lain sebagainya. Dan alat yang kita miliki adalah sangat baik, tapi bukan scope yang khusus dibutuhkan untuk production movie. Maka dari itu kita harus menyewa. So kembali lagi dengan kerendahan hati Sister mengundang untuk if you have a heart, you want to contribute also in your finances for this movie project, please do so with a note, Christmas movie project or special offering for Christmas, supaya nanti dari admin gereja juga bisa mengalokasikan. Tapi I'm so thankful for every coffee, for every snack, for every nasi kotak, for every cendol and everything in between that was sent to shooting location yesterday. So Bapak Ibu, if you want to contribute also the coffee or food or any snack or anything else, please connect with Susi. You can also scan the barcode so we can accommodate your contribution. Tapi puji Tuhan, as one family, everybody is taking part, everybody is contributing, dan puji Tuhan, our project progress-wise is going according to plan. Puji Tuhan. So stay tuned. Tapi as promised, we prepared a teaser for all of you to be updated untuk punya feel seperti apa sih nanti Christmas movie FLC ini. Mari kita lihat sama-sama. Mama, aku masuk final. Serius, Nak? Hah, beneran? Aduh, hebat banget sih anak mama. Sayang, gak sia-sia lo perjuangan kamu selama ini. Oh, wanna go out and eat? Yuk, ngomong sama Papa yuk. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Saya selesaikan semua proses administrasi. Bapak nggak usah khawatir. Mas, kamu kemana? Nasabah saya masuk rumah sakit. Baik, Pak. Papa, aku masuk final. Elora, nanti ya. Baik, Pak. Sebentar saya akan selesaikan semuanya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Tenang aja, Pak. So, saya bisa melihat di wajah Bapak Ibu lumayan serius nontonnya. Terlihat semua sangat curious, sangat menantikan gimana nih kelanjutannya. Apa yang terjadi dengan Elora di situ, dan puji Tuhan juga all the faces that we see is from FLC family. So praise God. So
there is still room and time for everyone to be part of this, to contribute, because ini bukan sekedar movie untuk supaya kita sama-sama punya kegiatan, supaya ada konten. Sekali lagi, the purpose of this movie is winning souls for Jesus. So, doakan, bantu, support, apapun yang kita bisa lakukan supaya ini sesuatu yang luar biasa, dan pastinya kita percaya this is not keren-kerenan, this is not hebat-hebatan, tapi sister pastikan semua yang sesama ini terlibat, mereka begitu extra mile, mereka dengan sepenuh hati melakukan yang terbaik, because they get the point, they get kenapa kita harus melakukan ini, bukan sekedar melakukan dengan baik, tapi because mereka punya hati untuk jiwa-jiwa. So, sister berdoa biarlah spirit of this winning souls is imparted on everybody at FLC, wherever you are, dimanapun kau berada, don't underestimate, just invite, dan percayalah people are coming, they're coming, they need you, they need Jesus, and God will use you untuk bisa memberitakan tentang kebaikannya kepada mereka, amin. So, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang melayani. Dan mari kita berdiri karena kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita satukan hati berdoa bagi hambanya. Kami berdoa, Tuhan terima kasih banyak untuk apa yang kau titipkan, isi hatimu lewat hambamu Pastor Gilbert, Sister Sharon. Terima kasih untuk pasangan ilahi yang kau percayakan. Kami berdoa menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan-Mu. Dalam kepemimpinan, dalam pengembalaan gereja lokalmu yang ada di Belanda, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati kepemimpinannya. Keluarga besar anak-anak diikat dalam tali kasih-Mu. Dijauhkan dari yang jahat. Sehingga rumah tangga keluarga besar ini semakin Tuhan pakai menjadi kesaksian. Pertobatan-pertobatan terus terjadi di dalam nama Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Dan untuk kami semua terima kasih buat malam ini. Kami serahkan perjalanan iman kami hanya ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Dan kami merindukan Engkau lebih daripada apapun. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulang dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Dia Immanuel kita. Dia terlibat dalam segala-galanya. Dan semuanya dikerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu sejenak bersyukur dan berfellowship. God bless you.